Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramanda dari semester 2C. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SMH. Sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Sifat melawan hukum terdiri dari dua macam. Yang pertama, sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Yang kedua, sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Selanjutnya yang kedua, sifat melawan hukum material, yaitu yang pertama bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Yang kedua, sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Yang ketiga, jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Selanjutnya, dalam sifat melawan hukum material terbagi dalam dua fungsi. Yang pertama, fungsi negatif, yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya, perbuatan yang memenuhi perbuatan undang-undang. Yang kedua, fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Yang terakhir, kesimpulan dari materi tersebut yaitu yang pertama, sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenaran. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenaran hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Yang ketiga, menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenaran dapat dilihat dari hukum tidak tertulis. Sifat melawan hukum material terbagi menjadi dua. Yang pertama, dalam fungsi negatif, yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi perbuatan undang-undang. Yang kedua, dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi, mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Yang keempat, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang terakhir, yang menentukan adanya alasan pembenaran di luar undang-undang adalah hakim apabila terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sekian review materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.